Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li afdali ta'at wa iktisabi akmalil kamalat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بجميع الصفات الكمالات وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجم النيرات صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala saja atas segala limpahan nikmatnya yang tiada terhingga untuk kita semua, terutama sekali nikmat iman Islam, nikmat masih dipergunakannya waktu kita, diri kita untuk menjadi waktu-waktu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dari amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga umat yang istiqomah sampai akhir zaman kelak. Hadirin, kita masuk kepada juz ke-1 Riyadhus Shalihin pada bab al-iqtisad fil ibadah. Bab ke-14. Ini laptopnya masih baru jadi makainya agak kagok. Yang pekan kemarin rusak, jadi mouse-nya nggak bergerak. Syukurnya ada duplikatnya, jadi udah kita install juga sehingga masih lumayan lah, masih bisa kita tampilkan dalil-dalilnya, kitabnya. Bab ke-14 hadirin, babun fil iqtisad fil ibadah. Bab menjelaskan tentang, kok kekerasan ini Pak? Bab menjelaskan tentang berhemat dalam ibadah. Berhemat dalam ibadah ini tentunya sudah kita pelajari bab tentang istiqomah. Karena kalau seseorang baca bab ini tuh ibadah aja berhemat, udah sholatnya di rumah saja, sholatnya yang wajib saja, bukan begitu maksudnya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab berhemat dalam ibadah, babnya bab ke-14. Sedangkan bab istiqomah beliau sudah ajarkan kita bab ke-8, udah lewat dulu tuh tahun kemarin, bagaimana istiqomah dalam amal, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah tahajud, istiqomah baca Quran. Jadi bab ke-14 tidak berdiri sendiri. Nanti kalau bab ke-14 dibaca cuma itu saja, tuh hemat dong beribadah, nggak usah banyak-banyak, nggak usah ke masjid. Nah, ini repot nantinya. Kadang seakan-akan ini yaitu memperingan ibadah.
Makanya sudah dibahas tentang bab ke-8 ini, istiqomah dulu. Sudah lewat berapa waktu lalu. Nah, malam ini kita masuk pada bab ke-14 ya. Babun fil iktisad fil ibadah, bab menjelaskan tentang berhemat dalam ibadah. Maksudnya berhemat begini, orang ada semangat banget nih, baru dapat hidayah, baru masuk Islam, sholat tahajudnya dari jam 12 malam, tidur jam berapa? Jam 9, bangun jam 12, terus sampai subuh. Itu yang tidak dikehendaki oleh Rasul. Takutnya dia kesananya itu lemah dan akan menjadi apa? Down. Coba kita baca. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Imam Nawawi ayat pertama beliau bawakan surat Toha. Toha ini tidak ada yang mengerti artinya. Mayoritas ahli tafsir berkata Toha itu wallahu a'lamu bimuradihi, Allah yang maha mengetahui apa yang Allah kehendaki dengan huruf-huruf yang terputus-putus di kebanyakan ayat-ayat Al-Quran. Alif lam mim ra, kaf ha ya ain sin qaf nun yasin hamim, gitu ya. Ini terjemahannya. Toha bukan nama Rasul. Kalau nama Rasul dalam penjelasan yang lain, bukan maksudnya ini. Memang diantaranya nama Nabi adalah Yasin, Toha, Mustafa, gitu ya. Tapi Toha di sini artinya Allah yang maha mengetahui apa yang Allah kehendaki. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal qur'an, Allah firmankan, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Rasul dan umat Islam, litashqa, untuk menjadi beban. Al-Quran tidak menjadi beban, tapi jadi pedoman hidup. Ya, kalau dikatakan beban ada sedikit-sedikit sih. Puasa Ramadan capek, pergi haji capek Pak. Apalagi kalau hajinya haji hari Jumat itu, haji biasa saja, bukan haji akbar, udah bejubel kayak begitu manusia. Sebelum dibuat tempat pelontaran yang begitu megah sekarang, melontar itu banyak yang meninggal di situ karena ke apa? Keinjek-injek itu. Kalau sekarang enggak, orang Afrika ditempatkan di ruang bawah, yang Asia yang tengah, orang-orang Arab Saudi yang paling atas, maksudnya Arab Timur Tengah paling atas, keluarga raja nanti beda lagi. Jadi Allah tidak turunkan Al-Quran untuk menjadi beban, tidak menjadi kesulitan. Ada mungkin berat sedikit amalan itu, puasa, haji, zakat. Nah, kalau orang ada uang 4 miliar kan zakatnya aja 100 juta 100 juta kalau dipikir, ini 100 juta kalau saya buat di pinggiran Bogor sana, rumah makan Sunda udah berdiri itu untuk bisnis kan gitu. Padahal itu hak fakir miskin. Artinya memang ada seperti itu, tapi semata-mata untuk kebahagiaan kita, bukan menjadi beban. Ya, ini diantaranya surat Toha ayat pertama. Wa qala ta'ala. Kemudian Imam Nawawi membawakan ayat lain. Ini ayatnya ayat-ayat Ramadan 185 Al-Baqarah ya. Terkenal sekali ayat ini, bahwa Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul ausr. Allah menginginkan kepada kalian al-yusra, kemudahan, wala yuridu bikumul ausr, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ya.
Sepertinya dulu kalau kita lagi pertama kali belajar agama, ya, kita menghafal ilmu nahu, ilmu sorob, kita menghafal kaidah-kaidah fikih, ilmu fikihnya, usul fikihnya, usul tafsirnya, definisi-definisi ilmu hadis, memang super jelimet, kelihatannya susah, tapi semata-mata untuk kemudahan kita memahami agama ini. Capeknya capek sebentar lah, tapi pasti diberikan ganjar oleh Allah yang hebat. Makanya para ulama berkata, orang yang cari dunia, orang yang cari harta dunia saja tanpa ibadah, belum tentu dapat. Kalau dapat pun belum tentu banyak. Kalau banyak pun belum tentu puas. Kalau puas pun pasti tidak abadi. Tapi kalau cari akhirat, sudah pasti dapat. Sudah pun dapat, pasti banyak. Sudah pun banyak, pasti puas. Sudah pun puas di akhirat, pasti abadi. Nah hadirin, ya, ini diantaranya dua ayat dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Kalau boleh ditambahkan satu lagi ayatnya, sebenarnya paling pas, ya. Ayatnya tuh ada juga yang paling pas untuk pembahasan ini. Anda juga hafal ayat-ayatnya, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, 286 gitu. Ini kalau ditambahkan bagus lagi nantinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, cocok dengan babnya, dengan pelajaran ini. Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa illa wus'aha, kecuali dengan sekemampuannya, ya. Baik, kita baca hadis-hadisnya. Yang pertama hadirin, An Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, sesungguhnya Nabi SAW datang kepadanya, wa indahu imra'atun, dan di sisi Bunda Aisyah ada satu tamu perempuan. Qal, Nabi bertanya, man hadhihi, wahai Aisyah, wanita ini siapa ya? Ini siapa ya, ya Aisyah gitu. Qalat, Aisyah menjawab, hadhihi fulanah tadkur min salatiha, ini loh wahai Rasul, ini ibu fulan. Jadi adab untuk menceritakan seseorang, ya, dalam ilmu hadis dijelaskan, menceritakan seorang yang sekira-kira amalannya itu tidak disukai oleh Nabi, maka tidak disebut namanya. Termasuk kita kalau berbicara tidak menyebut nama orang, sumpamanya itu merupakan aib, sumpamanya itu merupakan kekurangan, maka tidak menyebut namanya sebagai adab. Kalau kita mau jadikan contoh kepada khalayak ramai, sebut aja si Anu, jangan disebut si ini rumahnya ini. Dia nggak pernah ke masjid, jangan. Nanti timbulnya adalah membicarakan apa kekurangan orang lain dan kita merasa paling baik, itu nggak bagus. Kata Aisyah, hadihi fulana, ini ibu Anu ya Rasul, si fulanah, tadkur min salatiha, dia lagi nyebutin ini, sholat saya kalau malam hari segini, segini, dari jam segini, dari jam segini. Qal, Nabi berkata, mah, jangan begitu, kasih tahu nanti. Alaikum bima tutiqun, kamu itu sholat tahajud atau sholat ibadah yang lainnya, jangan terlalu memaksakan, semampunya. Fawallahi, demi Allah, kata baginda, la yamallullah, Allah tidak akan pernah rasa bosan untuk menerima ibadah kalian, untuk memberikan pahala ibadah kalian, untuk memberikan
ganjaran kepada ibadah kalian, Allah nggak pernah rasa bosan. Tapi hatta tamallu, kalian sendiri yang akan merasa bosan itu. Kalau terlalu semangat, tidak berhemat, puasanya tiap hari puasa setiap hari, akhirnya badannya kurus kerempeng, kemudian malas ibadah yang lain, malas mencari nafkah. Ya, itu ada dalam hadis tentang keutamaan puasa Sya'ban. Ini kan mau bulan Sya'ban ini. Terdahulu kurang lebih sudah kami bahas kalau puasa Sya'ban memang Rasul banyak berpuasa, tetapi bukan berarti puasa Sya'ban lebih afdol dari puasa Rajab, karena Sya'ban bulan biasa, sedangkan Rajab bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, bulan-bulan agung. Makanya kata Nabi, janganlah ibadah ibu itu kayak begitu. Kasih tahu wahai Aisyah, demi Allah, ya, Allah itu tidak akan merasa bosan untuk memberikan pahala, menerima, memberikan ganjaran ibadah kalian hatta tamallu, sampai kalian sendiri merasa boring, merasa bosan. Wa kana ahabbuddin ilallah, dan pengamalan agama yang paling dicintai dicintai oleh Allah Ta'ala, madawama sahibuhu alaih, yaitu yang paling istiqomahnya. Lihat tuh. Jadi yang ini dicontohkan, contohnya tahajud. Si ibu ini tahajudnya dari jam 1 malam. Nabi katakan, mah jangan begitu, ya, ibadah seperlunya saja. Makanya dicontohkan oleh Nabi, tahajud yang terbaik adalah sepertiga malam akhir. Kalau sekarang subuhnya sudah jam 4:42, setengah 4 itu masih masuk tuh sepertiga malam terakhir. Jam 4 juga masih ada waktu tahajud. Makanya malam-malam ini tahajud insya Allah mudah. Kita bangun jam 4 aja masih bisa tahajud. Dan usahakan tahajudnya baca 1 juz. Bagus sekali begitu, diamalkan setiap hari. Kalau itu sih nggak seperti ini, nggak dilarang, orang jam 4 kok. Kalau Anda pergi kemana jam 4 Pak, yang aktivitas 24 jam di Jakarta ini, di Glodok gitu ya, atau di Tamrin gitu, 24 jam itu KFC ataupun McD. Di bawah Sarinah itu ada McD, 24 jam buka aja terus. Maksudnya jam 4 itu udah jam, bukannya jam yang kita terlalu semangat ibadahnya, bukan. Konsisten aja deh, bangun jam 4, setengah 4, terus begitu ibadah. Ini tidak termasuk dalam larangan itu. Ini yang Nabi larang, terlalu berlebihan, terlalu mencolok, ya. Maka kata Nabi, wa kana ahabbuddin ilaih, agama yang paling disukai oleh Allah amalannya adalah yang paling istiqomahnya. Sekalipun seumpamanya Bapak Ibu ada di antara kita yang sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, 1 rakaat witir, itu juga masih lumayan, asal istiqomah dibuat. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Nah, ini kan insya Allah pertemuan akan datang kita sudah masuk bulan Sya'ban nih, kurang lebih, ya, paslah bulan Sya'ban. Coba saya tampilkan hadisnya itu tentang sahabat yang puasa, tadinya badannya bagus badannya, tiba-tiba sahabat ini namanya Al-Bahili, berkenan dengan ayat ini, berkenan dengan bab ini maksudnya, ya, orang yang puasanya tiap hari gitu. Riwayat Imam Abu Dawud nomornya 2000 berapa begitu, seingat saya. Nama sahabatnya Al-Bahili. Laptop baru enak juga dipakainya ya Pak. Tapi agak gimana gitu. Yang biasa saya pakai kan mereknya HP, yang ini Asus, agak beda gitu. Tapi syukurnya itu udah kita install,
Software ini dulu saya beli itu 1,5 juta ya, dan banyak ustadz-ustadz yang ngopi dari sini juga. Kita kasih gratis aja, silakan di copy kalau bisa. Nah ini hadirin 2430 ya, bahwa datanglah Al-Bahili kepada Nabi, waqad taghayyarat halatuhu, sungguh telah berubah keadaan tubuhnya, wahayatuhu, dan tingkahnya lemas ya. Faqala, maka beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kata beliau, amma ta'rifuni, Tuhan ya Rasul, kenal saya tidak? Qal, Nabi bersabda, waman anta, kamu siapa? Kamu siapa ini? Saya lupa, kata Rasul. Qal, ana al-Bahili, saya al-Bahili ya Rasul, alladzi ji'tuka amal awal, yang saya datang pada tahun kemarin ke Madinah sini. Qal, Nabi bertanya kembali, fama ghayyaraka, apa yang membuat kamu ini jadi berubah seperti ini? Waqad kunta hasanal hay'ah, sebelum ini kamu tampilannya bagus, gagah, sekarang kok kayak begini, kurus kering. Qal, beliau menjawab, ma akaltu ta'aman illa bilailin, saya nggak pernah makan siang hari ya Rasul, kecuali malam hari. Puasa tiap hari hadirin, puasa tiap hari ini. Ya bayangin hadirin, kalau puasa tiap hari, makan oke lah berbukanya dengan roti saat itu, tapi kalau minumnya, sahurnya cuma minum air segelas, akan turun itu keadaan ininya. Ya, saya puasa terus ya Rasul kecuali malam hari. Munzu faraktuka, sejak saya tinggalkan Tuhan pada tahun kemarin. Faqala Rasulullah SAW, maka baginda Nabi bersabda, lima azabta nafsak, padahal sih kalau dia badannya tetap bagus. Hadirin, ada orang yang kuat puasa sunnah setiap hari, badannya bagus, tidak mengganggu ibadah yang lain, niatnya sunnah, kemudian tidak mengganggu mencari nafkah, tidak mengganggu kesehatan. Imam Syafi'i berfatwa boleh. Ini Rasul melarang, kenapa? Kesehatannya terganggu. Orang kalau sudah kurus kering, bagaimana mau ngangkat pedang saat itu dalam rangka untuk berjuang? Ya, makanya perkataan Nabi begini, lima azabta nafsak, wahai sahabatku, kenapa kamu siksa dirimu? Summa qol, kemudian Nabi bersabda, sum syahros sobri, udah ya, mulai tahun ini puasamu, puasa saja di bulan kesabaran, puasamu bulan Ramadan saja. Wa yauman min kulli syahrin, kemudian tambahin deh boleh, satu hari setiap bulan. Beliau bilang lagi, qal zidni, kurang ya Rasul, tambahin dong. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Zidni artinya apa? Tambahkan. Ya Rasul tambahin lagi dong, kalau satu hari setiap bulan kurang lah. Fa inna bi quwwah, saya masih kuat. Nabi bersabda, sum yaumin, puasalah 2 hari. Kata Nabi, kata beliau, zidni, tambahin lagi ya Rasul. Ya udah 3 hari setiap bulan. Emang masih juga dia minta. Ya, zidni, tambahin lagi ya Rasul. Sum minal hurum, kata Nabi, puasalah di bulan-bulan haram yang 4, sehari puasa sehari libur. Ini menjadi dalil akan sunnahnya puasa Rajab. Ya, sum minal hurum, berpuasalah di bulan haram, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Baik, intinya hadis ini bahwa Rasul menginginkan dari ibadah puasanya itu jangan mengganggu akan keadaan kesehatan dia, gitu. Kalau Nabi sih puasanya nggak gitu Pak, makanya hadis itu tidak semua dihukumi sunnah. Apa yang datang dikerjakan Nabi tidak semuanya dijadikan dianjurkan.
Nabi dalam hadis Sahih Bukhari kencing berdiri, apakah sunnah? Jadi jangan berpatokan dengan ada nggak hadisnya, bukan begitu. Sekalipun ada hadisnya, apa kriteria penggunaan hadis ini? Hukumnya apa? Kencing berdiri itu makruh, bukan sunnah yang dianjurkan. Nabi pernah minum sambil berdiri, apakah dianjurkan? Tidak. Itu hukumnya sewaktu-waktu saja boleh. Nabi menikah lebih dari 4, pekerjaan Nabi. Apa hukumnya bagi umatnya? Menikah lebih dari 4, haram. Jadi setiap sunnah tidak mesti dihukumi langsung dianjurkan begitu. Baik. Dah. Ini kita lihat hadis selanjutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, hadis kedua dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau tadi dari Bunda Aisyah hafalan hadisnya 2110 hadis. Kalau Anas bin Malik lebih banyak dari Bunda Aisyah, hafalan hadisnya 2286 hadis. Cuma memang Anas sama Aisyah yang tadi hadisnya itu posisi rankingnya cuma atas bawah gini saja. Anas bin Malik ranking ketiga, sedangkan Aisyah ranking keempat dalam menghafal jumlah hadis-hadis baginda Nabi. Aisyah 2210, kalau Anas lebih banyak ya, 2286. Baik. Kata Anas bin Malik, jaa salah satu rohtin, ada 3 orang nih datang ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah istri-istri baginda Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi, mereka bertanya tentang ibadah baginda Nabi. Gimana sih wahai istri-istri Nabi, ibadah Rasul tuh kayak gimana? 3 orang ini bertanya gitu ya. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, tatkala mereka diberitahu, oh ibadah Nabi begini, tahajudnya ibadahnya itu sampai kaki bengkak-bengkak ya. Rasulullah kalau sholat itu 1 rakaat bisa baca 5 juz 1 rakaat. Ka'annahum taqalluha, kemudian 3 orang ini merasa, aduh kita nggak ada apa-apanya dengan Nabi ini, padahal Nabi dosanya udah diampunin, Nabi SAW sudah dijamin surganya, Nabi sudah dijamin dari tidak ada perbuatan salah, tapi ibadahnya makin hebat, tahajud kaki sampai bengkak-bengkak. Kita nih nggak ada apa-apanya 3 orang ini. Akhirnya 3 orang ini buat komitmen. Waqalu, mereka berkata, aina nahnu minan nabi, ini mana kita ini daripada ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min damihi wa ma ta'akhkhar, padahal baginda Nabi sudah diampuni dosanya yang dulu, yang akan datang. Kita harus lebih hebat kalau gitu dari Nabi, karena kita nggak ada jaminan gitu. Maka qala ahaduhum, orang yang pertama berkata, amma ana fa usallil laila abada. Yang pertama bilang, kalau gitu saya nggak bakal tidur, saya mau tahajud semalam suntuk selama-lamanya, saya nggak bakal tidur, tahajud terus. Caranya gimana itu? Tidurnya kapan itu? Yang kedua, dia berkata, wa qala al-akhar, amma ana wa ana asumu dahr abada la uftir, saya mau puasa sepanjang tahun, la uftir, enggak bakal saya batalkan puasanya, puasa terus. Yang ketiga, wa qala al-akhar, yang ketiga berkata, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abada,
saya enggak bakal nikah selama-lamanya. Didengarlah tiga orang ini oleh baginda Nabi. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ya kepada tiga orang tadi. Mana tiga orang tadi? Faqal, beliau bersabda, "A'antumul ladzina qultum kada wa kada." Mana tiga orang tadi? Kaliankah yang bilang begini-begini, saya akan tahajud tiap malam, saya tidak akan batalkan puasa siang hari, saya tidak akan menikah? Kata Nabi, "Amma wallahi, demi Allah," kata beliau, "inni la akhsyakum lillah." Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi kata Nabi, lakinni asum wa uftir. Tapi saya juga puasa siang hari dan juga saya batalkan. Tidak puasa terus. Kadang saya puasa sunnah Senin Kemis, ya saya batalkan juga yang lainnya. Kemudian wa usolli wa arkud. Saya juga tahajud kata Rasul, tapi saya tidur juga. Yang ketiga, mana orang yang ketiga? Ya, kata Nabi, wa atazawwajun nisa. Saya juga menikah. Lihat, Anda yang berkata tadi yang nggak mau tidur, yang nggak mau makan siang hari, mau puasa terus, yang nggak mau menikah. Aku ini orang paling bertakwa kata Nabi, tapi aku bisa menjalankan itu semua. Nggak pakai jos-josan, jor-joran begitu. Nah, ini yang dimaksudkan adalah berhemat itu yang dilarangnya oleh Nabi. Diperintahkan kita berhemat, bukan kayak tiga macam yang ini gitu. Ya, jadi jangan disalahpahamin. Berhematnya itu, berhemat udahlah di rumah aja lah, sama juga. Apanya sama? Laki-laki yang sholatnya di rumah mau diapain rumahnya? Laki-laki yang sholatnya selalu di rumah akan dibakar kan rumahnya oleh Nabi dalam hadis Bukhari Muslim. Maka dari situ Nabi bersabda, faman raghiba an sunnati, maka siapa yang benci kepada sunnahku, falaisa minni, bukan dari golongan aku. Ini hadis-hadis semacam ini banyak hadirin. Bukan dari golongan aku, bukan dari golongan aku. Termasuk orang yang mengiyakan pemimpin pemerintahan yang zolim, Anda membantunya, kata Nabi termasuk bukan golongan aku, enggak bakal aku kasih minum dari telaga Kausar nanti. Itu ada hadisnya dalam riwayat Imam Tirmidzi. Makanya kita berharap nanti ini jangan sampai jebol lah minuman keras diapain tuh? Di apa? Sudah tantang belum? Sudah? Hah? Sudah. Kalau sudah musibah berarti, Pak. La haula wala quwata illa billah. Enakan minum air teh, ngapain minum keras? Infas ya Allah, skala kecil, skala besar itu nggak boleh. Kita berharap Pak Kiai Ma'ruf nih berbicara ya. Semoga Pak Kiai Ma'ruf berbicara. Baik. Hadis ketiga, hadirin sampai sini ada yang ditanyakan dulu sama yang bab rojab kemarin yang belum kita tanya jawabkan karena keburu azan. Ini mumpung masih banyak waktu, silakan hadirin. Masih ada 3 menit 4 menit. Ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Memang kalau jamaah nggak bertanya berarti sudah pada paham gitu ya. Alhamdulillah. Ya kan, nggak ada yang bertanya berarti sudah pada paham gitu. Jadi tentang puasa Rajab itu kayak tadi, yang berpuasa itu niatnya boleh didobel. Puasa sunnah itu kalau bertepatan harinya boleh didobel. Saya niat puasa Rajab pada hari ini, saya juga niat puasa sunnah Senin. Kalau ibu-ibu bayar puasa kodok, niatkan puasa kodoknya, maka puasa sunnah Senin dan Rajabnya otomatis dapat pahalanya. Begitu. Jadi kalau punya hutang puasa, jangan niat puasa sunnah, niat puasa apa? Rajab. Makanya ingetin nih kepada keluarga kita, bulan suci Ramadan
masih ada 1 bulan 10-an hari lagi lah, atau 11 hari lagi. Bulan suci Ramadan masih ada sebulanan lebih dikit. Makanya yang masih punya hutang puasa, terutama para ibu-ibu, para muslimah yang karena menstruasi tahun kemarin, wajib untuk diapakan? Dikodok. Kalau sampai Ramadan belum mengkodok, nanti kena denda. Punya hutang puasanya 7 hari, nggak dibayar juga tuh sampai Ramadan yang akan datang, ya, maka dia wajib kodok juga, bayar fidyah juga. Bayar fidyahnya 7 hari, berarti memberi makan fakir miskin 1 kali setiap harinya, jadi 7 orang. Itu adalah sebagai denda bagi umat Islam yang punya kodok puasa Ramadan tapi dia tidak tunaikan, gitu. Itu fatwa imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Bapak yang biasa bertanya mana sih? Nggak ada ya Pak? Yang biasa bertanya mana? Hadirin, hadis selanjutnya an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk 7 orang yang paling banyak menghafal hadis, ya. Beliau hafalan hadisnya tidak mencapai 1000 butir, tapi beliau termasuk ahli fikihnya di kalangan para sahabat Nabi. Di antaranya Imam Hanafi banyak mengambil daripada fatwa fikihnya sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Kalau Imam Syafi'i kebanyakan dari Abdullah bin Umar. Sebagaimana sanad hadis, sanad ilmunya Imam Syafi'i kepada Imam Malik, kepada Imam Nafi', kepada Abdullah bin Umar, kepada Rasul, begitu ya. Baik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya baginda Nabi bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah orang yang mutanatti'. Apa sih arti mutanatti'un? Qalaha salasan, baginda Nabi mengucapkannya 3 kali. Celaka orang yang mutanatti', celaka orang yang mutanatti', celaka orang yang mutanatti'. Kenapa? Apa arti mutanatti'un? Mutanatti'un adalah orang yang mengerjakan amalan agama secara jor-joran, tidak pada tempatnya. Celakanya maksudnya dia akan lemah, dia akan down, dia akan futur pada satu waktu, gitu. Nah hadirin, ya, ini semoga Allah Ta'ala berikan kefahaman kebaikan kepada kita untuk senantiasa beramal dengan keistiqomahan, ya, enggak ngejos-jos banget lalu futur, ya, dawam saja, supaya betul-betul kita bisa menikmati kehidupan ini dengan tetap beribadah, enggak langsung lemah, enggak langsung tidak melakukannya karena kecapean dan yang lainnya. Hadanallahu ajmain. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan kifarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.